pagi, nama saya Rizky Darmawan dari kelas 10 AKL. Jadi saya ingin menjelaskan tentang siklus karbon. Siklus karbon adalah siklus biokimia di mana karbon dipertukarkan selang biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Dalam siklus karbon terdapat 4 reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Reservoir tersebut adalah atmosfer, biosfer terestrial, termasuk pula freshwater system dan material non-hayati organik seperti karbon tanah. Lalu ada lautan, lalu ada dan yang terakhir ada sedimen. Pergerakan tahunan pertukaran karbon antar reservoir terjadi karena proses-proses kimia, fisika, geologi, dan bermacam-macam. Lautan yang mengandung kolam aktif karbon terbesar terdapat permukaan bumi. Namun demikian, laut di bidang kolam ini merasakan pertukaran yang lambat dengan atmosfer. Sebelumnya saya ingin memberitahu gambar saya seperti ini. Dari gambar yang saya print ini, angka yang berwarna hitam menyatakan berapa banyak karbon tersimpan dalam berbagai reservoir dalam miliar ton. Angka dengan warna biru menyatakan berapa banyak karbon berpindah antar reservoir setiap tahun sedimen. Sebagaimana yang diberikan dalam diagram, tidak termasuk 70 juta gigaton karbon, bantuan karbonat dan heterogen. Bidang terbesar dari karbon yang berada di atmosfer bumi adalah gas karbon dioksida atau CO2. Meskipun jumlah gas ini merupakan gas yang paling kecil dari seluruh gas yang berada di atmosfer, namun dia memiliki peran yang penting dalam menyokong kehidupan. Gas-gas lain yang mengandung karbon di atmosfer adalah metan dan kloroflorokarbon atau CFC. CFC ini adalah gas artifisial atau buatan. Gas-gas tersebut adalah gas rumah kaca yang konsentrasinya di atmosfer telah bertambah dalam dekade terakhir ini dan berperan pemanasan global. Karbon diambil dari atmosfer dengan berbagai cara, yaitu yang pertama ada dari matahari bersinar, lalu ada permukaan laut ke arah kutub, dan yang ketiga ada berada di atas laut atau upper ocean. Yang terakhir ada pelapukan batuan silikat. Karbon juga bisa kembali ke atmosfer dengan berbagai cara, yaitu yang pertama ada menempuh pernapasan respirasi oleh tumbuhan atau hewan, lalu ada pembusukan hewan dan tumbuhan, lalu ada pembakaran material organik yang mengoksidasi karbon yang terkandung menghasilkan karbon dioksida, termasuk asap juga. Lalu ada produksi semen, lalu ada di permukaan laut di mana cairannya bertambah hangat. Karbon dioksida tersebut terlarut dilepas kembali ke atmosfer. Dan yang terakhir ada erupsi vulkanik atau ledakan gunung berapi yang memerdekakan gas ke atmosfer. Dan yang terakhir adalah karbon di biosfer. Karbon di biosfer adalah bidang paling penting dalam kehidupan di bumi. Dia memiliki peran sangat penting dalam struktur biokimia, nutrisi pada sel makhluk hidup, dan memiliki peran yang penting dalam siklus karbon. Siklusnya itu adalah autotrof, adalah organisme yang menghasilkan senyawa organik sendiri dengan memakan karbon dioksida yang bersumber dari udara dan cairan di sekitar tempat mereka hidup. Lalu yang kedua ada karbon dipindahkan dalam biosfer sebagai konsumsi heterotrof pada organisme lain atau bidangnya. Seperti contohnya itu ada buah-buahan. Dan yang terakhir ada pembakaran biomasa. Lalu ada karbon juga yang berpindah dari biosfer ketika bahan organik yang mati menyatu dengan geosfer. Dan yang terakhir ada karbon di laut. Laut memiliki sekitar 36.000 karbon, di mana sebagian luhur dalam bentuk ton
bikarbonat. Pada saat CO2 memasuki laut, asam karbonat itu terbentuk, yaitu CO2 ditambah H2O dan yang terakhir H2CO3. Reaksi ini memiliki sifat dua arah, mencapai sebuah keseimbangan kimia. Reaksi lainnya dalam mengontrol nilai pH lautan adalah melepaskan ion hidrogen dan bikarbonat. Reaksi ini mengontrol perubahan yang luhur pada pH H2CO3, H+, HCO3. Sekian, terima kasih dari saya, Kanan.